Sore hari ini di ibadah keempat ya, sepanjang hari tadi kita sudah menyampaikan beberapa tema, beberapa judul gitu ya. Kalau tema besar bulan Februari adalah berkat-berkat Tuhan atas keluarga yang melayani bersama ya. Lalu judul khotbah saya di umum yang keempat adalah melayani dengan hati hamba ya. Semua kita, Tuhan itu mau semua kita ini dipakai Tuhan untuk melayani. Karena apa? Karena semua kita itu Tuhan sudah taruh karunia. Tuhan taruh talenta. Setiap kita punya skill apapun, punya keahlian apapun. Jangan ada yang bilang, Pastor aku gak punya apapun. Enggak. Sepertinya kita merasa bahwa kita gak bisa apa-apa. Tapi coba benar-benar temukan. Apa yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya. Apapun itu di dalam diri kita, saya percaya Tuhan itu sudah taruh. Tugas kita adalah menggali, menemukan dan mengembangkan. Kembali lagi untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Gereja kita ini punya visi atau menerima visi yang besar. Membangun 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Itu bukan ambisi manusia. Itu bukan sekedar membangun gedung gereja yang banyak. Bukan itu. Tetapi di dalam satu gereja ada 1000 orang yang mengalami perubahan hidup. Ada 1000 murid yang sungguh-sungguh memberi hidupnya. Dipakai Tuhan untuk memuridkan orang lain. Sehingga amanat agung itu, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bisa digenapi. Bayangkan kalau 1 orang saja bergerak sendiri memuridkan Bapak Ibu Saudara. Mau berapa lama? Apakah efektif? Maka kita bersyukur kita ketemu dengan gereja ini. Gereja yang mengerjakan isi hati Tuhan. Ya, gereja yang sungguh-sungguh menangkap dan setia sampai sekarang mengerjakan amanat agung. Tentang jiwa-jiwa, enggak ada program yang lain di GMS. Adanya pemuritan. Adanya CG. Kenapa? Karena gereja ini adalah gereja sel yang profetik dan apostolik. Jadi gereja ini adalah ujung tombaknya adalah CG. Connect group. Maka selalu di setiap ibadah saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang belum CG. Ayo CG. Gabungkan diri Anda di CG. Karena di CG lah kita ini akan dimuridkan. Dan kita akan bertumbuh. Kenapa kita harus bertumbuh? Ya, Tuhan mau kita ini bertumbuh. Semua kita. Ya, sekali lagi. Tidak menjamin berapa lama kita menjadi Kristen, kita akan menjadi orang yang dewasa secara rohani. Tidak jamin itu. Tapi seberapa kita ini haus dan lapar untuk dituntun Roh Kudus, diperlengkapi. Sebesar itulah kita akan dibawa untuk kita ini bertumbuh menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan puas dengan kondisi kerohanian kita sekarang. Tuhan mau bawa kita semua, Bapak, Ibu, dan saya jauh lebih dewasa, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada sekarang. Di gereja ini, gereja itu ibarat rumah. Ini di depan saya ada rumah. Bentar, saya benerin dulu, mau coplok ini. Terima kasih yang sudah meminjamkan ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu di mana. Terima kasih untuk miniatur legonya rumah ini. Gereja kita ibarat rumah Bapak Ibu Saudara. Dan rumah ini bisa dibangun seperti ini. Membutuhkan banyak elemen. Ada pasir, ada batu bata, ada semen, ada genteng. Ya, segala macam. Dan kita semuanya ini adalah batu-batu yang tersusun rapi. Betul? Kita semua adalah bagian-bagian di dalam rumah ini sehingga rumah ini bisa berdiri. Kita semua adalah bagian-bagian yang ada di dalam sebuah gereja. Sekali lagi gereja bukan soal bangunan fisiknya. Saya menganalogikan bangunan fisik seperti ini supaya kita mudah memahami. Ya, di 1 Petrus 2 ayat 5, coba kita baca. 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada
Allah. Semua kita adalah batu hidup. Semua kita adalah batu hidup. Semua kita adalah komponen dari sebuah bangunan rumah, kalau kita ibaratkan ini rumah. Ada yang berfungsi sebagai batu bata yang harus tersusun dengan batu bata yang lain. Dan harus dieratkan dengan semen gitu ya. Supaya kita terikat kuat antara batu yang satu dengan batu bata yang lain. Ada yang berfungsi juga sebagai atap, sebagai kusen pintu, sebagai daun pintu, sebagai jendela, sebagai apapun. Ya. Dan semuanya itu ditata sehingga menjadi sebuah bangunan yang baik dan berfungsi. Bayangkan kalau kita nggak mau ditata, Bapak Ibu Saudara. Yang jadi pintu aku nggak mau di depan di bawah, aku maunya di atas gitu ya. Pintunya di sini, kita ubah pintunya di sini. Yang jadi atap nggak mau, aku maunya di bawah. Jadi semua ini atap. Bayangkan orang kalau mau masuk harus naik dulu ke atas. Semua kita itu dikaruniai dengan semua talenta dan fungsi. Dan semuanya diatur sedemikian sehingga rumah ini akan bisa berfungsi. Gereja akan bisa berfungsi ketika kita semuanya yang ada di tempat ini terlibat menjadi bagian di dalam sebuah bangunan ini. Dan gereja tidak hanya sebagai rumah, sebagai bangunan rohani, tetapi juga sebagai keluarga rohani. Keluarga rohani yang tinggal di dalamnya. Rumah ini tidak akan berkesan apa-apa kalau di dalamnya keluarganya tidak harmonis. Tidak ada kasih yang mengikat. Tidak ada atmosfer suasana sorga di dalam rumah ini. Rumah ini akan menjadi rumah serasa neraka. Ya, coba kita cek rumah kita kayak neraka apa kayak surga. Kalau kita keluar rumah dan gak pengen pulang-pulang ke rumah, berarti rumah kita ada yang salah. Tapi kalau kita keluar rumah pengennya segera pulang, ketemu pasangan, ketemu anak, ketemu orang tua gitu ya, ketemu saudara. Wah, berarti rumah kita ini, keluarga kita adalah keluarga yang menghadirkan surga di dalam bangunan rumah ini. Ibarat gereja ini adalah family gitu ya. Kita semua ini keluarga. Kita semua bersaudara gitu ya. Tidak ada Bapak Ibu satupun yang di tempat ini adalah orang asing. Anda adalah saudara kami. Kita adalah saudara. Rekan sekerja. Kita saudara tidak hanya seiman. Tapi saya berharap kita semua saudara sevisi juga. Ibarat gereja ini adalah family. Kalau ada orang yang baru lahir, gak mungkin dong kita biarkan kamu sudah lahir, ya udah tak taruh. Dia besar sendiri. Bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Seorang bayi rohani yang baru lahir dibiarkan bertumbuh sendiri bisa enggak? Atau bayi secara fisik, jika sudah lahir, sudah ya, papa mama sudah melahirkan kamu, sudah kamu besar sendiri. Bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak bisa. Kita butuh orang tua rohani. Kita butuh orang tua jasmani. Kembali ke gereja sebagai family. Setiap orang yang lahir baru harus dijagai, harus dirawat, harus dibawa untuk bertumbuh semakin dewasa. Bayangkan kalau seorang anak yang baru lahir di dalam family keluarga gereja ini ya, sebagai family. Dia gak mau dibesarkan di sini, aku mau pindah di keluarganya sana. Gitu. Terus pindah lagi keluarganya sana. Kira-kira pertumbuhan bayinya itu akan sehat enggak? Seorang bayi yang bertumbuh sehat pasti akan mengalami pertumbuhan. Sama seperti kita. Kalau kita dari semua kita ini, kita menganggap bahwa kita ini bayi rohani. Ketika kita bertumbuh sehat, pasti kita akan bertumbuh secara kerohanian kita semakin kuat. Kita punya tugas yang sama untuk kita menjadi kakak rohani bagi saudara-saudara kita yang berikut-berikutnya. Kita punya tugas yang sama sebagai orang tua untuk membawa anak-anak rohani kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Apa sih arti bertumbuh itu? Bertumbuh adalah proses perubahan hidup menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Saya ulang, bertumbuh adalah proses perubahan hidup menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus.
Jadi perubahan hidup itulah yang dinamakan sebuah pertumbuhan. Semua kita harus menginginkan dengan sengaja aku mau bertumbuh. Aku mau mengalami perubahan hidup, transformasi kehidupan itu harus terjadi dalam diriku. Aku gak mau jadi orang Kristen yang begini-begini terus. Dari dulu sekarang dan selama-lamanya akan begini terus. Kita gak boleh merasa puas di level tertentu kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus menginginkan lebih dan lebih lagi sampai menuju kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Dan proses pertumbuhan ini berjalan seumur hidup kita. Jadi tidak penting kita usia berapa sekarang. Tapi kita harus terus bertumbuh. Tidak penting usia orang yang memimpin kita lebih muda atau lebih tua. Tidak penting. Yang penting sikap hati kita ini mau dimuridkan lebih lagi. Kalau kita menyadari bahwa ketika kita mau dimuridkan lebih lagi, kita akan menuju kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus. Ini akan berguna sekali, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ketika semakin hari kita akan menghadapi tantangan, persoalan, rupa-rupa pengajaran sesat, kita akan menjadi kuat di situ ketika kita menjadi dewasa rohani. Tidak hanya itu buat diri kita, tapi juga buat keluarga dan anak cucu kita. Kalau kita tidak mengambil keputusan bahwa aku mau bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, anak cucu Anda mau gimana? Anak cucu Anda melihat kita, melihat Anda. Aku mau seperti opa oma, aku mau seperti kakek nenekku ini. Yang menjadi teladan, yang mewariskan iman. Aku mau seperti papa mamaku ini. Papa mama ya cinta Tuhan yang terus bertumbuh, yang terus melayani. Orang yang bertumbuh, itu pasti dia akan melayani Tuhan. Gak mungkin. Orang yang bertumbuh rohani secara dewasa, dia pasti akan semakin berfungsi. Dan berfungsinya akan semakin besar. Semakin berdampak. Dampaknya itu semakin besar. Tapi pasti akan mengalami pertumbuhan dulu. Maka orang yang bertumbuh, dewasa, pasti kerinduannya melayani. Tapi kalau melayani tanpa mau bertumbuh, ini yang bahaya. Karena ada sesuatu yang salah. Maka di gereja ini, setiap kita ini dipersiapkan untuk terlibat. Dibukakan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk semua kita terlibat di dalamnya. Melayani bersama, tidak hanya di departemen. Departemen itu kayak PAW, multimedia, soundman, lighting, espro, pendoaan, enggak itu. Tapi juga di penggembalaan. Sebagai sponsor, sebagai CGL, ya, connect group leader, atau sebagai coach. Ya. Semua kita ini diharapkan sampai mengambil porsi ke sana. Supaya kehidupan kita ini benar-benar berdampak secara signifikan. Kita harus menginginkan bagaimana hidupku ini berdampak secara signifikan bagi kerajaan Tuhan. Di ibadah sebelumnya tadi saya menjelaskan aspek pertumbuhan rohani. Ya, secara sekilas aja ya. 4 aspek pertumbuhan rohani. Yang pertama adalah bertumbuh dalam iman dan pengajaran. Dalam pengenalan akan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Tidak hanya pengetahuan Alkitab, ya itu pengetahuan. Tapi pengenalan ini hasil dari hubungan pribadi yang dibangun dengan Tuhan. Yang kedua adalah bertumbuh dalam karakter Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, pasti karakter Kristus itu akan terimpartasikan di dalam diri kita. Kita akan semakin serupa dengan segambar dengan Kristus. Pernah lihat gak? Seorang baby yang diasuh neninya gitu ya. Saking lama itu. Lama-lama ada kemiripan-kemiripan gitu. Padahal gak ada garis keturunan darah, gak ada. Begitu juga kalau kita bergaul dengan seseorang yang punya keahlian tertentu. Ya, lama-lama kita juga akan tertular keahlian itu gitu ya. Jadi semakin kita mengenal Yesus Kristus, karakter Kristus itu pasti ada di dalam diri kita melalui buah-buah roh. Ada di Galatia. Lalu berikutnya, kita akan bertumbuh juga di dalam kasih, Bapak Ibu Saudara. Karena Kristus adalah kasih, maka kita ini akan bertumbuh semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan,
tidak mungkin kita tidak memberikan apapun. Bohong. Bapak Ibu yang pacaran masih ingat gak? Yang sudah menikah waktu dulu pacaran. Ketika pasangan kita ngomong, aku mengasihi, aku mencintaimu, tapi tidak ada action apapun. Percaya enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak. Jadi enggak mungkin orang kalau mengasihi Tuhan itu tidak rindu memberikan hidupnya. Enggak mungkin. Semakin kita mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, kita pasti dengan rela hati dan suka untuk memberikan hidup. Melayani Tuhan, melayani sesama. Yang keempat, bertumbuh dalam pelayanan dan buah-buah rohani. Kita mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Ya, kita melayani baik di pengembalaan tadi ya, di CG-CG maupun di departemen. Itu adalah bukti yang nyata bahwa kita bertumbuh kerohanian yang sehat. Bapak Ibu, sekali lagi gereja ini mempersiapkan kita untuk kita ini rindu bersama-sama mengadopsi visi Tuhan dan mengerjakan bersama-sama. Setiap kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan dan gereja ini memperlengkapi kita semuanya. Saya bersyukur ketemu gereja ini Bapak Ibu Saudara. Ketika sebelum jadi full timer, waktu menjadi volunteer, menjadi jemaat biasa sama seperti Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya merasa bahwa gereja ini berbeda. Gereja ini benar-benar gereja yang murni, yang tulus gitu loh. Tidak ada loh Bapak Ibu Saudara pelayan Tuhan di GMS dimanapun itu yang menerima PK. Semua kami, semua pelayan Tuhan sungguh-sungguh memberikan waktu, tenaga, bahkan dana untuk transportasi, untuk apa. Semuanya kita berikan untuk Tuhan. Tulus. Jadi untuk penyelenggaraan ibadah seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Semua orang yang terlibat di sini itu memberikan waktu sebelum hari H. Contoh PAW. Mereka tidak tiba-tiba tadi pagi datang langsung melayani, enggak. Jauh sebelum ini sudah mempelajari lagunya dulu. WL sudah berdoa apa ya lagunya. Share ke tim, berdoa. Membangun kehidupan doanya pasti itu. Mempelajari lagu-lagunya. Baru ketemu H-1, H-2 atau H-3. Latihan bareng, meluangkan waktu sekian jam. Latihan. Supaya apa? Supaya bisa membawa Bapak Ibu Saudara masuk di dalam hadirat Tuhan. Tanpa gangguan. Enggak cuma PAW, semuanya. Teman-teman lighting, multimedia, S-Pro, mengatur rundown segala macam. Mereka meluangkan waktu, bayar harga, memikirkan dengan tenaga ke sini, ke gereja sebelum hari ini. Mempersiapkan venue, tempat, mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan ada orang-orang yang tidak terlihat di ruangan ini, tapi mereka melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Siapa itu? Ada make up MUA yang pagi-pagi sudah datang memake up semua tim. Ada teman-teman lighting di belakang sana nggak ada di sini, juga teman-teman multimedia nggak kelihatan di sini, tapi sungguh-sungguh memberikan hidup melayani supaya semua jemaat yang dilayani ini sungguh-sungguh tidak terganggu ketika beribadah, tidak terganggu dan memudahkan untuk mengalami lawatan Tuhan tanpa ada gangguan. Bayangkan kalau kita lagi enak-enak nyembah gitu ya, tiba-tiba musiknya mati gitu. Pasti secara manusia ya kita sedikit agak terganggu konsentrasinya gitu ya. Atau lampunya mati atau apapun. Atau segala macam kesalahan. Wah pasti membuat enggak nyaman. Maka saya bersyukur ya untuk teman-teman pelayan Tuhan semuanya, pendoa semuanya. Terima kasih untuk dedikasinya ya. Kita mau berikan tepuk tangan dulu buat semua yang sudah melayani. Thank you. Meskipun ungkapan terima kasih ini sebagai mewakili manusia ya, mewakili manusia bukan mewakili Tuhan. Tuhan gak perlu terima kasih sama kita semuanya, justru kita yang terima kasih sama Tuhan. Kita harus terlibat di dalamnya Bapak Ibu Saudara semuanya, ada perbedaan. Orang-orang yang melayani, ya melayani dengan hati yang murni ya, melayani dengan hati yang murni, dengan orang yang tidak melayani. Keluarga yang melayani dengan keluarga yang tidak melayani itu ada perbedaannya. Saya sampaikan yang melayani ini adalah benar-benar yang melayani dengan motivasi yang betul ya. Karena gini, banyak orang itu, ini tidak terjadi di sini ya, tidak terjadi di GMS karena
mau melayani di GMS itu nggak gampang. Ya. Tidak tiba-tiba aku mau melayani di GMS, besok datang langsung pelayan, nggak bisa. Kita harus mau dimuridkan dulu. Kita harus dimuridkan, di CG, harus mengalami perubahan hidup, menangkap nilai-nilai yang diajarkan di GMS, mengerti, barulah melayani. Nah, ketika kita melayani, kalau sudah diperlengkapi, kita sudah punya respon hati yang benar. Melayani dengan hati hamba. Melayani itu bukan karena pengen dilihat, bukan karena pengen dipuji, bukan karena kita bisa, kita merasa bisa, bukan karena itu. Tapi setiap kita pelayan Tuhan, kita ini merasa bahwa aku tuh gak layak tapi dilayakkan. Tuhan itu melayakkanku, memberi kesempatan untuk aku terlibat melayani Raja di atas segala raja. Nah kalau sudah punya sikap hati yang benar, hati sebagai hamba, hati yang benar-benar tidak merasa berhak atas apapun juga, maka pelayanan ini murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak ada kepentingan pribadi untuk dilihat orang, untuk pengen dipuji, untuk pengen sesuatu. Bukan spirit yang mengambil tadi istri saya sampaikan. Tapi melayani itu spirit memberi, spirit mempersembahkan hidup, mempersembahkan diri kita di tengah-tengah kesibukan kita semuanya. Benar-benar tulus. Jadi kalau kita sudah punya spirit hati seorang hamba dalam melayani, kita itu enggak akan mudah tersinggung di dalam pelayanan. Baik di CG, baik di departemen, enggak akan gampang tersinggung. Karena kita tahu kita melayani karena kasih karunia. Kalau teman-teman departemen sudah dijadwal nih, jadwalku tiba-tiba aku harus digantikan orang lain, enggak akan tersinggung. Karena semua yang dilakukan itu bukan tentang dirinya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman PAW, hati-hati ya ketika kita melayani di altar ini, di mimbar ini. Mimbar ini mimbar yang kudus. Kalau kita tidak menjaga hidup kita melayani di atas mimbar. Enggak hanya PAW ya, tapi semuanya ya, terkhusus terlebih. Yang gampang jatuh itu di sini Bapak Ibu Saudara. Karena ini rawan kita itu mencuri kemuliaan. Kita itu berbagi kemuliaan dari Tuhan gitu. Rawan itu. Selalu saya sampaikan, miliki hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh, hidup yang benar. Supaya apa yang kita sampaikan itu mengimpartasikan, benar-benar mengimpartasikan hati Tuhan kepada jemaat. Kalau sampai kita tidak menjaga kehidupan kita di atas panggung dan di bawah panggung berbeda, yang bahaya itu kita sendiri. Kita ini ada di dalam posisi yang bahaya. Sekali lagi tidak PAW semuanya ya, pendoa, multimedia, apalagi soundman, semuanya pelayan Tuhan yang sudah melayani ya. Ini pesan khusus bagi setiap pelayan Tuhan. Mari pastikan hati kita, hati yang murni. Bukan untuk mengambil sesuatu tapi memberi, mempersembahkan. Rela bayar harga. Kalau kita menyadari benar-benar bahwa melayani adalah kasih karunia, kita gak akan pernah keberatan. Wah aku sudah dijadwal lagi. Gak akan. Karena seberapapun banyaknya kita kasih ke Tuhan, itu tidak akan bisa membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Beneran, mau kasih apapun ke Tuhan, bisa membalas kasihnya Tuhan? Tidak bisa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Terus segenap hidupku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita mau balas dengan apa? Selain puji dan sembah Kau. Ya hanya itu yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya yang bikin burnout ketika kita melayani bukan tentang pelayanannya, tapi tentang kita itu gak bisa mengatur waktu. Contoh, melayaninya itu 1,5 jam lah ya. Ya boleh 2 jam dengan persiapan. Tapi sesudah itu mampirnya itu loh. Pulang, pelayanan mampir makan dulu,
ya main dulu kemana, terus pulang kemalaman dan lain-lain. Sepanjang kita bisa mengatur waktu, gini, kita itu akan memperjuangkan sesuatu yang penting menjadi prioritas itu pasti akan kita upayakan. Contoh, kalau kita menganggap pekerjaan kita penting sekali, nanti malam jam 12 kita harus berangkat keluar kota karena pekerjaan, pasti kita akan belain. Betul enggak? Karena itu kerjaan, karena itu bisnis kita. Ya. Wah, kita akan jaga, upayakan, bangun dengan luar biasa. Demikian juga pelayanan. Kalau melayani Tuhan itu kita menganggap sebuah privilege, sebuah kesempatan berharga yang sebetulnya aku menyadari aku enggak layak, tapi Tuhan melayakkan. Kalau kita menangkapkan itu sesuatu yang berharga, pasti kita akan upayakan. Pasti kita akan bukan menyisihkan dari waktu yang tersisa, bukan. Ya, jadi jangan melayani karena aku masih punya waktu sisa, ya udahlah aku melayani. Oh, jangan gitu. Eman. Tapi menyadari bahwa pelayanan ini adalah panggilan kita. Jadi seberapa sibuk waktunya pun kalau kita menganggap bahwa ini hati Tuhan, kita akan ngatur waktu sehingga kita bisa melayani. Saya melihat ada beberapa pemimpin di tempat ini yang luar biasa sibuknya. Tapi bisa ngatur waktu, harus nilik CG, harus melayani ini dan itu. Bisa itu jalan semuanya. Bisa. Kebanyakan orang gak mau melayani itu karena gak mau komitmen. Kebanyakan orang takut melayani itu takut, waduh kerjaanku aja udah banyak. Kerjaanku udah memakan waktu banyak, aku gak ada lagi waktu untuk melayani. Benarkah demikian? Kalau kita menganggap bahwa hati Tuhan penting, pasti kita akan mengupayakan. Pasti kita akan mengatur waktunya. Dan pasti akan bisa. Ketika dulu saya volunteer Bapak Ibu Saudara, saya juga bekerja di salah satu perusahaan. Dan pekerjaan saya ini, pekerjaan yang sering keluar kota atau tiba-tiba ada event atau tugas yang dadakan yang harus keluar kota. Itu yang saya takutkan gini, nanti kalau bentrok gimana? Saya dulu pelayanan di PAW, saya dulu pelayan di keyboard di Semarang ya. Saya takut, saya dipercaya sebagai ketua PAW waktu itu juga, saya takut, waduh nanti kalau bentrok saya nggak bisa datang, gimana timnya, gimana saya ini PIC malah nggak bisa kasih contoh. Itu ada ketakutan. Tetapi yang saya bawa dalam doa satu ini, Tuhan aku tuh mau melayani, tolong aku untuk semuanya bisa berjalan seimbang antara pekerjaan dan pelayanan. Ajaibnya Tuhan itu bisa atur. Kapan saatnya saya ada di Semarang tidak luar kota, saya bisa tugas. Dan kapan saatnya saya bisa luar kota ketika saya tidak tugas dan sebaliknya. Tuhan itu bisa atur, asal kita itu menangkap hati Tuhan dan kita rindu. Melayani Tuhan itu juga bukan bayar harga sebetulnya. Melayani Tuhan itu sebenarnya kita sedang bayar utang tapi gak pernah lunas kepada Tuhan. Apa yang kita bayar gitu. Melayani Tuhan itu tidak menunggu kondisi kita siap. Tidak menunggu kondisi keuangan kita siap. Melayani Tuhan tidak menunggu kondisi keluarga siap. Melayani Tuhan itu keputusan sekarang. Ambil keputusan aku mau melayani Tuhan. Meskipun kehidupanku belum baik-baik. Meskipun pekerjaanku belum baik-baik. Meskipun keluargaku belum baik-baik. Sekarang ini justru mengambil langkah iman. Berfungsi untuk Tuhan. Dan lihat bagaimana pembelaan Tuhan turun atas kehidupan kita. Saya ngalami Bapak Ibu Saudara. Kami itu waktu itu anak-anak masih kecil-kecil. Saya di PAW, istri saya di Espro. Kita melayani, kita juga sebagai CKL waktu itu. Wah, hidup itu sudah enggak punya keinginan. Wah, kapan ya bisa family time? Kapan ya bisa healing? Enggak ada itu. Tapi bukan berarti tidak diizinkan menikmati. Menikmati. Saat-saat tertentu ternyata loh bisa ya pergi bareng-bareng sama anak-anak CG, kita bisa healing. Malah kita ini ketambahan terus saudara-saudara yang baru, keluarga baru, yang kenalan di mana-mana. Wah semakin banyak itu sukacitanya itu berbeda. Ketika anak-anak masih kecil-kecil kita datang ke gereja pagi-pagi. Ya 3 anak itu anak saya, nomor 1 itu seringkali kita minta dewasa sebelum waktunya gitu. Karena keadaan nomor 1 ini selalu kita minta untuk take care adik-adiknya yang 2 yang masih kecil. Jadi begitu masuk sampai gereja kita masukin ke ruang Eagle Kid dan kita ke main hall. Mereka nggak tahu ngapain di dalam gitu ya.
sampai sore gitu ya. Tapi ya yang take care macam-macam ada. Saudara-saudara kita, teman-teman di gereja yang lain yang kadang take care, perhatikan, kadang ya apa gitu. Ya disitulah kita melihat, wah Tuhan itu baik banget ya. Menjagai kita dan tidak pernah membiarkan kita ini menanggung segala sesuatunya sendiri. Ya. Gak nunggu kondisi mapan siap. Banyak kan orang yang aku melayani nanti kalau anakku sudah gede ya. Nanti kalau sudah gede, aku melayani nanti kalau anakku sudah menikah. Nanti anaknya sudah menikah, nanti aku melayani kalau sudah punya cucu ya. Selak gak kuat Bapak Ibu Saudara. Keburu kita sudah gak bisa ngapa-ngapain. Keburu kita sudah gak bisa berfungsi, baru mau pengen terlambat. Coba senggol kanan kiri, bukan kamu kan gitu. Ayo sekarang ini melayani. Daftarkan diri Anda, ayo terlibat di dalam CG, pengembalaan, di dalam departemen apapun. Dari hal yang simpel aja gak apa-apa. Dari aku bisanya natain kursi, it's okay, Tuhan lihat hatimu. Aku bisanya cuma gulung kabel, gak apa-apa. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan sebagai rumah. Kita semua dibutuhkan, kita semua berfungsi. Bahkan nih, pelayan-pelayan Tuhan, saya pengen menguatkan Anda. Karena saya lihat di sini, puji Tuhan, sudah banyak yang papa mamanya melayani, anak-anaknya melayani. Tapi meskipun demikian, kita sebagai pelayan Tuhan, tantangan itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa aku sudah melayani, tapi aku masih struggle di sisi keuangan, pekerjaan. Sulit ngatur waktunya gimana ini. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, sepanjang kita melakukan dan memanage dengan baik 5 roti 2 ikan yang kita punya, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita tidak bisa makan. Tuhan gak pernah membiarkan. Karena yang kita kerjakan dengan hati yang murni tadi loh, itu hatinya Tuhan. Gak mungkin kalau kita mengerjakan Tuhan, Tuhan membiarkan kita mati kelaparan. Ini kasarnya gitu ya. Kami pernah di saat-saat kami melayani waktu itu, saat pagi-pagi anak mau berangkat sekolah, kami itu sampai gak bisa beli air mineral ukuran 600 mili. Benar-benar gak ada uang. Sampai kita cari-cari mungkin di selorokan meja apa-apa gitu ya. Kadang kan gitu ya. Kalau gak dibutuhkan uang receh itu banyak gitu ya. Ketemu sering gitu ya. Tapi kalau pas dibutuhkan kok gak ada gitu ya. Beneran loh Bapak Ibu Saudara. Sampai di titik itu ternyata ada kumpul, akhirnya bisa membawakan anak saya air mineral 600 mili itu. Dan habis itu kita gak ngerti, wah nanti makannya seperti apa. Dan kita juga gak khawatir karena kita selalu, Tuhan pasti menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jangan khawatir, kalau kita mengerjakan isi hati Tuhan, Tuhan itu take care hidup kita, juga anak-anak kita. Anak-anak kita itu loh, kita nanti gak bisa menemani mereka sampai mereka besar. Bisa jadi loh, waktu kita terbatas, siapa yang bisa jagain Tuhan sendiri? Jadi Bapak Ibu Saudara, buat setiap kita orang tua, ayo didik anak-anak untuk mencintai Tuhan, melayani, tanamkan di dalam kehidupan anak-anak kita untuk mereka ini rindu melayani Tuhan karena Tuhan mau pakai anak-anak kita. Buat kita yang masih muda, ini juga relevan. Selagi masih muda, ayo berikan waktu, berikan tenaga, apa yang bisa dipersembahkan pada Tuhan. Jangan nanti Tuhan dikasih,
sisa-sisa waktu kita, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa kecerdasan kita. Jangan. Berikan kepada Tuhan yang terbaik. Saya juga sangat diberkati. Tadi istri saya cerita tentang keluarganya Joy. Joy, singer yang di sini itu Joy. Saya kenal Joy dan orang tuanya di Surabaya waktu itu. Ya. Oh, Joy masih kecil-kecil ya. Nah, sampai sekarang anak-anaknya melayani Tuhan karena melihat papa mamanya yang cinta Tuhan. Papa mamanya yang melayani Tuhan luar biasa. Saya ingat betul tahun berapa saya lupa waktu itu Natal. Ya, mamanya itu masih mengandung adiknya Joy paling kecil. Ya, Joy ini apanya? Oh, adiknya 3. Iya, berempat ya. Berarti pokoknya mengandung yang paling kecil lah ya. Mamanya itu mengandung yang paling kecil. Itu melayani sebagai apa? Main drama sebagai Maria. Jadi benar-benar hamil. Dan anak-anaknya kecil-kecil ini dibawa. Itu dari pagi sampai sore. Wow, luar biasa. Kita yang lihat aja, duh itu gak apa-apa ya. Kasihan kecapean apa enggak lu nanti. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita lakukan kepada Tuhan hari ini, itu akan menentukan bagaimana anak cucu kita ke depan. Ini bukan berarti kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, enggak. Justru apa yang saya lihat itu bukti bahwa Tuhan itu menyertai dan memelihara anak-anak kita ya. Anak cucu kita ini dipelihara sepanjang kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita. Sekali lagi yang kita kerjakan bukan tentang kita, tapi semuanya itu tentang Tuhan. Mari kita lihat apa perbedaannya keluarga yang melayani dengan tidak melayani. Sekali lagi saya garis bawahi, keluarga yang melayani artinya melayani dengan segenap hati, dengan motivasi yang benar, ya, bukan asal melayani. Satu perbedaannya tentang nilai dan prinsip hidup. Keluarga yang melayani Tuhan itu pasti menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah berasal dari bahasa Ibrani, kata abad. Ya. Artinya bukan sekedar datang beribadah, bukan. Tetapi mengabdi dan melayani Tuhan dengan setia. Beribadah itu artinya gitu. Bukan, aku ibadah dulu ya. Bukan, aku datang kebaktian dulu. Itu bukan. Beribadah itu artinya mengabdi dan melayani Tuhan dengan setia. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Beribadah itu artinya itu. Hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Maka hidup kita ini juga ibadah kita. Bukan di sini aja ibadah kita, bukan. Ketika kita keluar dari gereja ini, ketika turun dari panggung ini, hidup kita adalah ibadah kita. Ketaatan kita, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Beribadah juga berarti menolak penyembahan berhala dan pengaruh dunia. Menolak menggantikan Tuhan dengan berhala yang lain. Pekerjaan kita diberkati. Wah, kita menempatkan pekerjaan di atas segala-galanya. Tuhan nanti dulu nomor 2, nomor 3. Makanya enggak heran banyak orang diberkati dengan pekerjaannya justru malah semakin jauh dari Tuhan. Lupa yang memberi pekerjaan itu Tuhan. Makanya berkat pekerjaan materi Bapak Ibu Saudara itu sebuah ujian juga. Apakah dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu malah membawa kita jauh daripada Tuhan. Kalau ternyata membawa kita jauh daripada Tuhan, berkat itu akan disingkirkan malah. Karena Tuhan gak mau kehilangan kita. Tuhan mau kita ini mendekat kepada hatinya. Yang berikutnya, beribadah itu juga berarti memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Baik secara pribadi maupun dari dalam keluarga. Memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia mengikut Tuhan meskipun persoalan kita gak selesai. Meskipun dihimpit sana sini. Tetapi aku percaya Tuhan menolong. Dan aku mau tetap setia mengikut Tuhan. Jangan gantikan Tuhan dengan yang lain-lain. Jangan gantikan Tuhan dengan pasangan hidup. Menyesal nanti anak-anak muda. Teman-teman Pro M. Jangan tukarkan Yesus dengan pasanganmu. Gak worth it banget. Menyesalnya nanti gitu ya. Menyesal itu selalu di belakang. Kalau di depan apa? Pendaftaran. Di depan pendaftaran.
Di belakang penyesalan. Jadi beribadah kepada Tuhan bukan sekedar aktivitas, tetapi gaya hidup yang dipenuhi oleh ketaatan, kasih, dan pelayanan kepadanya. Ketaatan, kasih, dan pelayanan. Itulah ibadah kita yang sejati. Berikutnya, lalu apa? Keluarga yang tidak melayani Tuhan dari sisi nilai dan prinsip kehidupan gimana? Ini, keluarga yang tidak melayani Tuhan cenderung tidak punya dasar hidup. Cenderung tidak memiliki visi Tuhan dalam hidupnya. Oh sudah pasti. Visi mungkin punya, tapi visi pribadi. Tujuan mungkin punya, tapi tujuan pribadi. Padahal kita diajarkan. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Seharusnya kita mengambil hatinya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan menciptakan kita, kita itu ngerti untuk apa itu. Untuk apa sejatinya kita diciptakan di dunia ini. Untuk apa sih aku tuh harus hidup? Kita harus mengerti Tuhan maunya apa. Karena yang menciptakan Tuhan. Lego ini dibuat untuk apa? Yang paling ngerti siapa? Yang bikin. Handphonenya Bapak Ibu Saudara, yang paling ngerti fitur-fiturnya itu siapa? Handphonenya? Enggak. Yang nyiptain. Jadi sama dengan kita. Coba tanya sama diri sendiri. Sakjane aku iki ana ning dunia ini nggo apa sih gitu. Saya bahasa Indonesia kan ya. Sebenarnya kita ada di dunia ini untuk apa? Temukan tujuan ilahi, temukan visi. Orang yang enggak melayani pasti enggak punya visi itu, enggak punya dasar hidupnya. Karena kalau punya dasar hidup, oh punya dasar hidup firman Tuhan. Oh berarti tahu apa yang Tuhan mau. Kok gak dilakukan? Yang kedua, orang yang tidak melayani Tuhan pasti lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dan kebahagiaan-kebahagiaan yang duniawi. Ya dong. Melayani capek. Mendingan untuk healing. Untuk touring gitu ya. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita nggak boleh punya hobi, boleh. Hanya saja prioritasnya jangan kebalik. Nomor 1 itu Tuhan. Nomor 2 itu pasangan dan keluarga, hubungan. Nomor 3 kesehatan. Nomor 4 pekerjaan. Nomor 5 pelayanan. Nomor 6 hobi. Hobi boleh, tapi prioritas sebelumnya jangan dilewatkan. Jangan juga melayani terus, keluarganya keter gitu ya. Keluarganya berantakan, jangan. Keluarga jadi prioritas. Kalau kita punya susunan prioritas yang benar, Tuhan itu pasti akan mampukan untuk kita ini menjalani dengan seimbang. Tepat seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, perbedaannya apa? Keluarga yang melayani dan tidak melayani. Dari sisi pola hubungan dalam keluarga, apa ini bedanya? Di dalam keluarga ya, dalam hubungan keluarga. Kalau keluarga yang melayani, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau keluarga melayani dengan benar, pasti ada kasih yang semakin memperkuat suami dan istri. Melayani bersama apalagi, waduh, gini. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga istri menghormati suami dan mendukungnya dalam suaminya melayani di gereja. Saling mendukung. Pelayananmu apa, pelayananku apa. Kita akan atur waktu, gimana caranya kita bisa melayani bersama. Kita akan minta ke PIC departemen, minta dijadwalkan supaya kami bersamaan gitu ya. Yang satu S-Pro, yang satu PAW, wah indah sekali. Yang satu multimedia, yang satu PAW, jadi nanti kameramennya akan nge-shoot istrinya terus gitu ya. Enggak boleh kalau itu ya. Tapi indah, bisa bersama-sama gitu ya Bapak Ibu Saudara. Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Demikian juga suami istri dan anak-anak saling mengasihi.
dan saling menghormati. Ada kasih yang semakin bertumbuh tadi di awal sudah saya sampaikan. Kita akan bertumbuh di dalam kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu akan lebih lagi. Anak-anak juga pasti akan menghormati. Saya bersyukur saya dikaruniai anak-anak yang enggak neko-neko, anak-anak yang gampang, anak-anak yang mengerti. Ketika kami tinggal pelayanan, sering waktu-waktu yang lalu kami tinggal mereka di rumah sendiri, mereka bisa belajar mandiri. Ya bahkan yang kecil ini bisa belajar nyeplok telur gitu ya, karena enggak ada lauk, dia bikin lauk sendiri gitu ya. Aduh, puji Tuhan ya, Tuhan itu, ya itu tuh. Ada hal-hal yang kita itu enggak bisa ukur dengan materi. Yaitu karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Kemampuan-kemampuan yang ditaruh di dalam diri anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang nice, anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang sopan gitu ya. Anak-anak yang berbudi pekerti gitu loh. Itu ditaruh di dalam anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Itu berkatnya Tuhan. Ya. Nah, tapi untuk keluarga yang tidak melayani, satu, rentan terhadap pertengkaran. Karena apa? Egois, mi, aku. Kalau sudah aku, bagaimana mudah mengampuni orang lain, bagaimana mudah mengampuni pasangan ketika konflik. Adanya akan konflik terus, karena tidak ada kepentingan yang lebih besar yang mereka kerjakan, tidak ada visi yang lebih besar yang mereka tuju. Suami dan istri cenderung menjalankan perang masing-masing tanpa prinsip kasih dan pengorbanan, bahaya. Jangan sampai ada di antara kita menjalankan fungsi di dalam keluarga hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Sebagai suami ya wis tak lakukan, tapi gak ada kasih, gak ada kerinduan untuk mengorbankan, untuk berkorban bagi pasangan, bagi anak, bagi orang tua. Bahaya. Segera datangi pemimpin, minta didukung di dalam doa untuk dipulihkan. Ya. Anak-anak cenderung tumbuh tanpa nilai dan disiplin rohani yang kuat. Berikutnya, dengan cepat, perbedaannya apalagi dari sisi berkat dan perlindungan Tuhan. Sudah pasti kalau keluarga yang melayani Tuhan itu ada di dalam perlindungan dan bimbingan Tuhan dalam setiap langkahnya. Loh Kak, berarti Tuhan pilih kasih. Justru Tuhan itu maha adil. Kalau Tuhan maha adil, Tuhan itu tahu keluarga mana yang berfungsi, disitulah ditambah-tambahkan urapan. Tuhan itu maha adil Bapak Ibu Saudara. Kasihnya memang untuk semua orang. Contoh, Tuhan itu memberikan matahari untuk semua orang berdosa, orang tidak berdosa, orang percaya, orang tidak percaya. Semuanya dapat hak yang sama untuk menikmati matahari, untuk menghirup oksigen dengan cuma-cuma. Mari kita hirup bersama-sama. Coba 1, 2, 3. Semua diberikan. Semua diberikan. Itu kasihnya Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang dikenan menjadi kesukaan Tuhan itu loh. Jadilah orang-orang yang menjadi orang-orang kesukaannya Tuhan. Sama seperti orang tua. Kita semua orang tua punya 3 anak. Saya tanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sayang 3-tiganya? Iya pasti. Tapi saya tanya, dari 3 anak ini yang paling membuat hati kita itu suka gitu. Oh iya ini loh kayak gini. Ada enggak? Ada. Kita berharap saudara yang lain, anak-anak kita yang lain, itu punya sifat yang sama. Maksudnya punya karakter yang sama seperti anak yang dikenan ini loh. Jadi sama. Kalau kita berfungsi, pengurapan Tuhan bertambah. Berfungsi lebih besar lagi, pengurapan Tuhan lebih besar lagi. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau berfungsi atau tidak. Kita mau berfungsi kecil atau besar. Ngaruhnya di pengurapan Tuhan itu. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ketika kita membangun sebuah visi di dalam keluarga kita, perlindungan, pemeliharaan, bimbingan itu nyata. Karena ada kepentingan Tuhan di dalam keluarga kita. Karena keluarga kita mengerjakan isi hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mulai sore hari ini, miliki kerinduan. Keluargaku mau berfungsi, keluargaku mau melayani Tuhan. Anak-anakku mau melayani Tuhan sejak kecil. Rindukan itu sungguh-sungguh. Waktu saya habis. Cuman terakhir,
keluarga yang tidak melayani Tuhan rentan terhadap perpecahan sama seperti tadi. Lalu tidak memiliki warisan iman yang akan diteruskan kepada anak cucu. Ini yang penting. Teladan apa yang mau kita berikan kepada anak cucu kita kalau kita tidak melayani Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Warisan ini yang gak ada untuk keluarga yang tidak melayani. Mari rindukan anak-anak kita diberkati karena kita menjadi teladan buat mereka. Dan rindukan pemakaian Tuhan kepada anak-anak kita sejak dini, sejak kecil. Karena anak kecil juga dipakai Tuhan untuk memenangkan generasi-generasinya, bahkan generasi di atas maupun di bawahnya melalui hidup mereka.